wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Tuh. Watawa dan tugas kepada apapun yang diwujudkan adalah menghilangkan wujud kulla syai'in, apapun wujud kamu ataupun apapun wujud yang kau lihat. Li'annahu karena satunya Allah ad-dohir tuh. Berarti sebenar-benarnya yang dohir ini batin, yang batin yang dohir. Jadi sahabat, pada malam hari ini adalah sedang membahas adalah tentang apa namanya melihat dan menyaksikan Allah tadi semua ya. Abah sedikit ulang saja, sedikit saja ya, nanti juga akan ketemu lagi pembahasannya. Itulah baginda Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyan, kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Bahkan kata apa, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian apa namanya tidak bisa melihat Tuhan kecuali kamu mati tadi semua ya. Nah di kama qala Abdul salatu wassalamu al mu'minuna miratul mu'min, adalah al mu'min miratul mu'min, al mu'min miratul mu'min. Mukmin yang pertama adalah hati, adalah orang yang beriman. Karena tidak semua orang yang adanya hati ada iman tadi semua. Maka inilah kebanyakan manusia adalah wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Kebanyakan dari mereka mengatakan iman pada Allah dan hari akhir, tapi kenyataannya adalah tidak beriman tadi semua ya. Maka yang dimaksud al-mu'min miratul mu'min, cermin. Al-mu'min cermin tadi semua. Maka nanti sesungguhnya makhluk ini cermin Allah. Tetapi yang dilihat bukan cermin dan bukan pula yang bercermin. Inilah pelajaran nanti adalah dalam rangka apa namanya melihat Allah tadi semua. Jadi menyaksikan Allah pada segala apa yang dilakukan oleh tubuh tadi semua ya. Kemudian dikatakan adalah kama qala Umar, ada ro'a qalbi rabbi binuri qalbi, apa namanya binuri rabbi. Jadi kata Umar adalah hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya dari Tuhanku. Makanya Sayyidina Ali apalagi dalam a'bud alama robba lam arohu, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kulihat ya. Karena pada dasarnya apa yang bisa kamu lakukan kalau seandainya tidak kau lihat Tuhan itu tadi semua ya. Maka itulah kenapa ada bahasa syahadat. Syahadat itu adalah menyaksikan. Banyak sekarang orang Islam adalah tidak bersyahadat karena dengan menganggap dirinya adalah bapaknya orang Islam, jadi dia anggap sudah otomatis saja Islam. Tidak begitu. Syahadat itu tidak bisa dipinjam oleh bapak. Bapaknya belum tentu bersyahadat. Oh, nggak bisa pinjam dari kakek. Apalagi kakeknya belum tentu bersyahadat. Nah inilah persoalan sebetulnya. Sementara kita adalah kepada orang lain, di luar agama kita yang masuk Islam harus bersyahadat. Tapi orang Islam sendiri, gara-gara kakeknya Islam, bapaknya Islam, kita tidak pernah melakukan itu. Ya. Makanya Allah mengatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Maka ada bahasa baiat adalah kalau bagi Nabi dibelah dada adalah bagaimana kita harus mampu melakukan syahadat sejati yang sebenarnya. Siapa yang bersyahadat, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan dan siapa yang ikut menyaksikan tadi. Maka di sinilah kita harus mengerti tentang hakikat nur insan, nur Muhammad, nurullah. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan. Nah inilah maka konsep adalah nur Muhammad, nur insan, nur Muhammad, nurullah adalah juga adalah untuk kita adalah untuk maka Abah sudah mengajarkan bahwa sesungguhnya mengenali diri itulah bersyahadat. Jadi syahadat itu adalah sesungguhnya untuk mengenali diri. Tanpa mengenali diri tidak bisa. Nah si diri setelah kita kenal pada diri, nah menegakkan si diri yang ada itulah sholat. Jadi sholat itu adalah syaratnya adalah syahadat. Pada saat kau kenal pada si diri, nah dirikan si diri itu. Yang ada si diri, yang bernapas si diri, yang hidup si diri. Berarti itulah selamanya sholat. Itulah sholatul daimun. Pada saat menahan keberadaan menjakatkan tubuh untuk si diri, itulah zakat. Dan menahan keberadaan si diri, itulah saum. Dan kemudian adalah sampailah mengenali si diri, itulah haji. Maka sesungguhnya
zakat, as-sahadat, sholat, zakat, puasa, haji bisa dilakukan pada saat orang itu sudah mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Berarti dia bersyahadat. Jadi syahadat itu bukan adalah melihat tapi menyaksikan. Beda melihat dan menyaksikan. Maka inilah yang tentang ru'yatullah. Nanti di dalam prakteknya tadi, supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Jadi kita harus mampu melihat perbuatan, pergerakan, diam atau tagoyurnya makhluk itu tanpa merubah pandangan hati tadi semua. Jadi kita bisa menyaksikan ada bagian yang panah dari makhluk yang selalu berubah. Pagi baik, pagi senyum, sore cemberut, tetap kita melihat Allahnya. Pada saat pagi waktu senyum maupun waktu sore cemberutnya. Jadi kita bahagia. Jadi pada saat kita harus mampu adalah menyaksikan Allah pada apa sifat yang diperlihatkan oleh manusia. Paginya adalah dia memberimu, siangnya menamparmu. Tetap harus mampu menyaksikan Allah pada memberimu dan menamparmu. Karena pada dasarnya tidak akan pernah berubah bagian yang dalam, yang hanya berubah bagian yang luar. Maka bagian yang luar yang berubah-ubah itulah untuk menguji manusia. Antara ada, tidak ada, antara kaya, miskin, antara sehat, sakit, antara sempit dan lapang. Sebetulnya dia bagian yang tetap adalah sedang mengujimu dengan segala apa yang berubah dari pandangan matamu. Dari semua. Inilah ru'yatullah, sahabat. Ya. Kalau kamu sudah tidak terpengaruh, maka hari ini Abah nggak terpengaruh. Mau orang menulis apapun komen, Abah tidak terpengaruh. Karena Abah melihat adalah Allah yang menulis itu daripada orang tersebut yang menulis itu. Maka tadi ada orang yang mengatakan yang buruk, maka Abah lebih dahulukan melihat Allah daripada orang tersebut. Yang Abah saksikan adalah kalam Allah adalah yang keluar daripada orang-orang tersebut tanpa kita berpengaruh. Jadi kalau kita masih berpengaruh dengan ucapan-ucapan orang yang baik, yang enak dan tidak enak, berarti kita masih adalah makhluk dohir, tidak mampu melihat yang di sebalik dari segala af'al yang muncul dari makhluk dari semua. Ya. Nah ini enaknya kalau sudah mampu menyaksikan zat pada segala sifat yang ada. Jadi menyaksikan Allah pada segala wujudnya Muhammad dari semua. Rupanya Adam. Nah ini harus dipahami ya. Maka kalian akan bahagia kalau sudah di situ. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, lam a'bud ada robba lam arohu. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Nah, ini kacamatanya udah parah nih. Udah nggak ada yang pas. Dia cari kacamata yang kedua. Baca kitabnya kecil-kecil. Di dalam ini waqad masallallahu ta'ala nuruhu ala fi kalamihi ala bi intibari sifati bi qauli ta'ala masalu nurihi. Nah ini Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah azujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin. Adalah di sini yuqadu min sajaratin mubarakatin adalah faqad qalu al miskat adalah kolbu. Yang dimaksud miskat adalah kolbu. Kolbul mukmin. Kemudian wal misbah adalah syirul fuad. Yang disebut misah adalah matanya mata batin, mata hati. Wa huwa ruhu sultani. Yang disebut ruh sultani. Kemudian adalah aduh ini kacamata bener-bener. Gus nggak ada mesin kacamata teh, nyari tahu hungkul. Coba ningali kacamata itu. Oh mau teman jigan terlebih letik. Tuh. Ini aja 1,8. Tapi masih mendingan iya Gus. Jadi faqad qalu al-miskatu ala qalbu al misbah ala syirul fuad wa huwa ruhu sultan wa zujajatu ala fuad alladhi adalah wasifatu adalah fi sidatul yadin surahnya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan tentang yang dimaksud dengan miskat adalah hati, sedangkan hati seorang mukmin
Nah, cuma harus al-mu'min mir'atul mu'min. Maka al-mu'min mir'ah, kalau mirror itu cermin. Hati seorang mukmin adalah cermin pada mukmin. Al-mu'min yang pertama adalah al-mu'min kita, ya. Orang yang sudah beriman adalah hatinya itu menjadikan cerminan, bayangan. Makanya kalau orang yang beriman di situ akan melahirkan ilmu laduni batin. Ilmu-ilmu Allah akan tertampak pada cermin hatinya itu. Maka itulah pada saat cermin hati dikotori, maka kotorlah segalanya. Maka kata Abah, segala kebahagiaan, kesusahan adalah tergantung pada dada. Bahagia tergantung dada, sengsara juga tergantung dada. Maka itulah kenapa dikaitkan antara siksa kubur dengan dada. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Maka kalau seandainya dadamu bersih, maka kau bebas dari siksa kubur. Penderitaan, kesempitan, masalah, semuanya adalah dada, semuanya. Inilah yang harus dipahami tentang, termasuk juga dalam memahami siksa kubur, ya. Nah, adapun bagian yang harus ditalkinkan adalah tadi. Karena dada kita adalah zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Yang dia itu sudah menyala sebelum dinyalakan. Maka nurun ala nurin. Nah itulah. Tetapi tergantung daripada tadi syirul fuad. Tergantung daripada az-zujajah, semprongnya. Jadi lampu itu hanya akan menyala kalau seandainya semprongnya bersih. Maka tadi kata Abah, marilah kita pandang, melihat segala sesuatu, melihat Allahnya. Maka tiada lagi yang menghijabmu dari melihat Allah. Tadi, kenapa manusia sekarang terhijab melihat Allah? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab yang satu lagi, adalah hikam. Karena pertama, dekatnya Allah, terlalu dekatnya Allah padamu, sehingga engkau tidak mampu melihat. Nah, bagaimana Allah itu dekatnya dengan kita? Maka kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tadi begitu dekatnya Allah pada kita sehingga tidak mampu melihatnya. Yang kedua, begitu besarnya cahaya Allah, kita pun tidak mampu melihat cahaya itu. Tadi semua ya. Seperti adalah bola mungkin sebesar lapangan bola, pada saat jidat kita ditempelkan, kita sudah tidak lagi bisa melihat bola. Karena bolanya terlalu besar. Tadi semua ya. Demikianlah cahaya Allah yang terbesar itu adalah tidak akan mampu dilihat dengan mata dohir ini. Maka yang mampu melihat Allah adalah tadi. Maka kata Abu Bakar, ana ra'aitu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Tadi semua ya. Nah ini ya sahabat ya. Nah tentang kisah Nabi Muhammad yang sudah ada surat An-Naml ayat 6. Bahwa sesungguhnya dikisahkan Nabi Muhammad itu, nah inilah Quran sebetulnya. Maka itulah kenapa kita disuruh imsak, disuruh saum, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita bicara orang beriman. Maka di sini pun sama. Ru'yatullah itu hanya akan terjadi kepada orang yang beriman. Maka al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang hati manusia yang sudah beriman akan menjadi cermin Allah al-mu'min. Maka itulah dia akan ngerti segala persoalan. Karena segala ilmu Allah terpantul pada cermin hatinya. Dia memantulkan cahaya-cahaya langit pada hatinya. Karena kebeningannya, kejernihannya. Seperti danau yang jernih, maka pantulan bulan dan bintang akan nampaklah di atas danau. Dan dia pun bisa melihat kedalaman danau. Dia melihat batu-batu kerikil yang indah di dasar danau. Karena saking jernihnya danau itu. Tapi sebaliknya manusia adalah sebaliknya yang busuk. Yang tadi, itulah yang hari ini manusia adalah tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh matanya. Karena kotornya. Kenapa kotor? Karena terlalu sering diaduk-aduknya dengan pikiran-pikiran. Kenapa pikiran? Karena pikiran selalu menilai antara untung dan rugi. Karena pikiran selalu melihat ada surga dan neraka. Karena pikiranlah manusia itu ingin surga dan takut neraka. Karena pikiranlah manusia itu ingin menang dan takut kalah. Karena pikiranlah manusia itu ingin kaya dan takut miskin. Akhirnya hilanglah Allah. Inilah pikiran yang mengaduk dualitas. Maka yang menyebabkan manusia adalah tidak bahagia. Yang menyebabkan manusia tidak mampu ru'yatullah. Karena danau cerminnya adalah keruh. Sehingga tiada cahaya yang terpantul dari langit pada cermin hatinya.
pada fuadnya. Gelaplah hidupnya. Itulah kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan adalah zikir pada Allah, maka dia tidak akan mampu melihat akan dibawa dalam kehidupan yang sempit, tidak bahagia, penuh masalah. Karena tadi maka disinilah sesungguhnya adalah ru'yatullah itu hanya bisa dilihat pada saat adalah engkau sudah menjadikan hatimu adalah pualam. Maka ada bahasa kaukabun durriyun, permata yang sangat indah, memiliki pantulan cahaya yang indah. Kemudian kaukabun adalah diperlambangkan bintang, walaupun dia kecil dari jauh sekalipun dia menyala. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka disitulah maka dia akan tumbuh menjadi sejarah mubarakah. Di cermin kolbunya manusia itu akan mendapatkan ilmu laduni batin. Nah itulah kenapa Al-Quran bisa turun sekaligus di bulan Ramadan. Maka kenapa di dalam surat tadi ini ada kaitannya dengan mukmin. Itulah kenapa saum itu sesungguhnya diundang kepada orang mukmin. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah disinilah kenapa kita harus imsak. Kita adalah harus saum, harus siam, adalah mengakui keberadaan kita supaya sekaligus membersihkan penghalang-penghalang kita daripada tadi untuk menyaksikan Allah. Penghalang untuk menyaksikan Allah adalah tubuh kita sendiri. Tadi semua ya. Pada saat kita merasa ada, hilanglah keberadaan dia. Maka itulah Allah menghitab orang yang saum itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Apalagi wa'adin pinas, bukan. Walillahi ala nas, bukan. Tapi Allah adalah bicara. Nah karena itulah maka baginda Nabi di surat ini pun mendapatkan Al-Quran sekaligus. Maka kenapa di bulan Ramadan itu bisa ada kemungkinan turun Lailatul Qadar kepada orang-orang yang mampu mengosongkan imsak. Di bulan Ramadan habis semua. Dari hari pertama lahayun la ilmun terus sampai hari 30. Maka sesungguhnya di dadanya akan masuklah ilmu-ilmu laduni batin. Terpantulah cermin ilmu-ilmu Allah pada cermin hatinya yang jernih. Berbayang seperti itulah. Maka al-mu'min miratul mu'min itu. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Nah ditentukan waktunya paman kana minkum maridun aw ala safarin faida. Makanya orang-orang yang melakukan safar selama bulan Ramadan, kemudian dia ada membersihkan hatinya dari marid, penyakit-penyakit hati ya. Tadi maka dan dia mengganti seluruhnya dengan hal-hal yang baik. Maka ada bahasa tatawu di Bapak tadi. Paman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Makanya sesungguhnya disitulah maka barulah kata Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah itulah kenapa kita akan yang bisa melihat Allah adalah hanya pada saat cermin hatinya adalah tadi. Maka kata Abu Bakar, kata anna ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Tadi semua ya. Jadi intinya untuk melihat Tuhan dari kata Nabi, innakum satarona rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Asal syaratnya kalian tadi, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Adalah kalian harus mematikan dirimu. Bagaimana cara mematikan dirimu? Bangunlah dari tidur. Bagaimana cara tidur? Tadi sama. Karena an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur ketika mati bangun. Maka kalau begitu, maka marilah kita bangun dari tidur hari ini. Supaya kita mampu menyaksikan Allah dengan penglihatan Allah. Tadi semua. Ya. Nah inilah nanti yang akan kita lihat tadi semua. Tapi syaratnya tadi kata Allah. Ini semua adalah sangat mudah kata Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun. Bukan kata sahlun. Apalagi usrun. Adalah kan ingin menggambarkan kepada kita. Mudahnya itu luar biasa. Hanya syaratnya adalah matikan dirimu. Bagaimana cara mematikannya? Abah sudah mengajarkan, rapatkan gigi, tekuk lidah, tahan napas. Itulah konsep al-mutu qabla antamutu. Itulah konsep tawajuh supaya kamu bisa masuk ke medan tafakur, bisa masuk ke medan tadzakur, dan masuklah kepada medan tawakul. Kalau sudah masuk medan tawakul, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah masuk pada medan tawakul, artinya kamu matikan secara keseluruhan atau sebagian, lebih bagus lagi keseluruhan, atau sebut tobat
Al-inabah, kembali sempurna. Bukan taib, bukan tohirin, bukan tawab, tapi betul-betul tobat. Taba yatubu taubatan. Balikan diri dohirmu, badanmu pada af'al Allah. Itulah tobat. Kembalikan hatimu adalah kepada asma Allah. Kembalikan sifatmu kepada ruh Allah. Kembalikan sirmu kepada zat Allah. Itulah tobat yang sempurna. Kembalikan sabut kelapa pada kelapa. Kembalikan batok kelapa pada kelapa. Kembalikan adalah daging kelapa pada kelapa, kembalikan adalah minyak kelapa pada kelapa, maka bulatlah kelapa itu menjadi satu. Kul wallahu ahad. Kembalikan baju kepada kain, kembalikan kain pada benang, kembalikan benang pada kapas, maka kembalikan kapas pada kosong, maka selesailah juga engkau bisa kembali. Jadi banyak cara untuk pulang tadi sahabat, dengan cara-cara macam-macam ya. Ini sebagian daripada Sirul Asror. Kita lihat sekarang bagaimana menurut pandangan hikam tadi semua. Dalam pandangan hikam pun sama. Pada saat kita menyaksikan Allah, menyaksikan manusia berbuat padamu. Kata Gus Sami, harus beli kacamata nih. Aduh, apa kotor Gus itu kacamata itu. Sama sekali udah nggak kelihatan tulisannya. Coba. Nah, ke black gue itu kembali lagi tulisan hikamnya letik. Ditambah ngantuk lagi. Dah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Robi toh karena kaca. Duh, tulisan dulu. Coba sama yang ini bagusan mana, Gus? Besok mah orang ukur ya. Panggil tukang kaca. Robito ke tukang kaca. Dah coba itu. Buruan itu dagoan. Malah ngerem. Coba. Ah, ini mendingan dia. Jadi dalam hikmah 162 Syaikhul mengatakan goyib ya. Apa namanya ini? Goyib binadoril khalqi ilaika binadorillahi ilaika. Jadi kemudian adalah wajib ya. An ikbalihim alaika bisuhudi ikbalihi ilaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu dengan pandangan sang hak kepadamu. Itu. Jadi kalau orang memandang kepada kita buruk, kataan-kataan buruk, memaki-maki kita, menjelek-jelekan kita, lihat Allahnya. Dijamin nggak bakal marah. Pada saat, hei kamu Yana, kamu itu anak malas, kamu itu jelek. Semua. Terima kasih ya Allah, di hati terima kasih ya Allah, gitu kan dari semua. Memang saya malas dan jelek. Semua. Jadi kita kalau sudah melihat orang memaki kita, menjelekkan kita, bahkan nipu kita. Lihat Allah, segala kelihatan yang buruk datang dari makhluk, lihat. Pada saat segala sesuatu yang buruk dari wayang, lihat dalangnya. Tuh. Ya. Ini dari goyib nadoro khalqi ilaika binadoril binadorillahi ilaika, tapi wajib an ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihi ilaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu dengan pandangan sang hak kepadamu. Hilangkan perhatian mereka kepadamu dengan menyaksikan perhatiannya kepadamu tadi. Hilangkan perhatian mereka kepadamu dengan menyaksikan perhatiannya kepada dirimu. Jadi kalau ada orang yang menyayangi kita, menyaksikan kita, lihatlah sesungguhnya Allah lah yang sedang memperhatikan kita. Terus Allahnya pandang. Itulah kenapa Syaikhul so ingatkan ada Harawis ngadirkan ada Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Jadi melihat segala sesuatu pada yang dohir, sesungguhnya yang dohir itu adalah yang batin. Sesungguhnya yang dohir itu gula itu sebenarnya manis. Kan sebenarnya yang kamu cari adalah bukan gula tapi manis. Itulah. Sebenarnya yang kamu cari itu bukan garam tapi
asin tadi semua. Itulah maka saya tahulah ingatkan abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah tadi semua. Ma yang berkaitan dengan apapun yang kau lihat pada dirimu di luar dirimu, fil mukawanat, semua makhluk itu mukawan itu kawana. Adalah semua mukawan itu kawana. Semua makhluk itu adalah sebetulnya tiada lain. Nah itu di situ adalah tiada lain daripada Khalik. Maka tadi sebenar-benarnya kata Tuhan Syabul Qadir dalam surah Asrar, seperti kita melihat lubang kecil dari balik ruang gelap, lihatlah matahari. Padahal itu yang keluar, pernah melihat kayak begitu? Seolah-olah kita melihat mata, padahal lubang kecil dari celah bilik. Nah itulah, kita menyaksikan makhluk ini tidak bisa disebut Allah, tapi dengan melihat Allah itu seumpama adalah cahaya yang meletek, cahaya yang keluar dari celah-celah kecil pada bilik, hampir kita mengatakan, aku melihat matahari. Padahal yang kita lihat cahaya kecil. Demikianlah pula makhluk-makhluk ini semua adalah merupakan cahaya kecil untuk menyaksikan Allah yang Maha Akbar dari semua. Maka disinilah orang yang sudah menembus batas ini tidak akan sakit dijelekan. Maka Abah bilang sesat, dajjal, senyum aja tadi semua. Nggak ada pengaruhnya. Mau diucapkan di depan hidung Abah pun boleh. Gitu kan tadi semua gitu. Tadi semua. Karena kalau udah dilihat Allah mau apain? Tadi semua. Masa gua harus marah sama Allah? Disebut Allah salah, tapi aku hanya akan melihat. Nah, itulah kalau sudah mampu menyaksikan Allah pada segala perbuatan makhluk itu tadi semua, ya. Maka saya Toilah mengatakan tadi adalah ghaib nadharul khalqi ilaika bi nadharillahi ilaika wajib an ikbalihim adalah alaika bi syuhudi ikbalihi ilaika tadi semua. Jadi dikatakan wajib dikata an ikbalihim alaika bi syuhudi ikbalihi ilaika. Hilangkan perhatian mereka kepadamu dengan menyaksikan perhatian Allah pada dirimu. Tuh. Jadi Allah lah yang sebetulnya sedang mengoreksimu. Allah lah yang sedang melatihmu sabar. Allah lah yang sedang melatihmu syukur. Allah lah yang sedang melatihmu apapun. Tidak ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak ada satupun perbuatan wayang kecuali perbuatan dal. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tinggal ikuti juga dalang pada saat dia mengatakan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Maka pada saat engkau melihat kebaikan langsung dalang. Pada saat kamu sholat dalang. Siapa yang sujud dalang. Siapa yang bersyukur dalang. Siapa yang tadi sodakoh dalang. Siapa tadi yang melempar batu ke orang? Saya. Tuh. Itu harus paham. Jadi kita harus mampu menyaksikan adalah kebaikan semuanya sandarkan pada Allah. Keburukan sandarkan kepada diri sendiri. Walaupun sebenarnya juga hati-hati tidak mengerti. Karena kalau nanti menyalahkan diri sendiri, maka syirik lagi. Udah salah, syirik lagi. Tapi adalah hati harus mampu menyaksikan Allah. Cuma kita tidak boleh menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah tadi. Sama seperti tidak boleh menyandarkan gelap kepada terang. Tadi semua. Allah lah terang itu dan Allah lah gelap itu. Tapi tidak boleh menyandarkan gelap kepada Allah. Karena Allah lah sumber terang itu. Adapun makhluk sumber kegelapan atau sumber kematian. Maka disinilah akhirnya manusia salah banyak melihat sekarang. Maka kata Syaikhullah ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alan timasi al basirati minka. Sehingga manusia jungkir balik dalam perkara yang dijamin, tapi dia justru dia melalaikan perkara yang disuruh. Tadi semua merubah nasibnya dengan awakna. Padahal Allah menyuruh merubah nasib dengan jiwanya. Tadi semua. Maka manusia sekarang lebih percaya kepada kerja kerasnya. Sekarang manusia lebih percaya kepada kerja cerdasnya. Tapi tidak percaya kepada Allah. Nah inilah yang harus dilatih hari ini. Kemudian nanti ini akan kalimat ini akan nyata pada saat adalah kalian berdoa. Apakah benar doa kalian itu yang berpengaruh pada pengijabahan? Bukan. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang tetapkan di ajal diminta belakangan? Ngerti itu? Segala sesuatu itu ketetapan sudah ada. Tapi doa itu adalah belakangan. Maka inilah nanti akan dipahami sebab musabab. Siapa yang menjadikan sebab dan siapa yang menjadikan akibat. Nah inilah yang harus dipahami. Masa akibat itu adalah harus menunggu akibat untuk datang sebab. Nah inilah juga persoalan-persoalan yang manusia hari ini adalah masih gelap.
Padahal begitu nyata dan begitu mudah kita memahaminya. Ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in wa man adalah paniya bihi adalah ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'syir alaihi syai'an. Barang siapa mengenal Allah sang hak niscaya menyaksikannya pada segala. Iya. Tidak ada yang lain selain dia. Maka bagi Abah tadi pengejawatan pengamalan yang tadi, karena kita tidak akan marah pada orang yang menjelekkan kita. Ngapain marah? Oh Allah kok. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita sudah begitu, tidak lagi. Nah, kalau sudah begitu maka hati kita ini kosong dari kemarahan. Pada saat kosong dari kemarahan yang ada hanya Allah. Tadi kosong daripada kebencian yang ada hanya Allah. Kosong dari kedengkian yang hanya Allah. Kosong pikiran kita ini hanya memilih untung dan rugi, surga dan neraka yang hanya ada Allah. Maka disitulah kamu sudah flying. Kamu sudah merdeka. Ya. Mari katakan man arafal haqqo syahida. Man arafal haqqo ada syahidahu fi kulli syai'in wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'syir alaihi syai'an. Barang siapa mengenal sang hak niscaya ia menyaksikannya pada segala sesuatu. Barang siapa fana bersamanya niscaya ia goib dari segala sesuatu. Tuh. Maka tadi sebenarnya manusia ini goib. Semua makhluk ini yang dohir itu Allah. Tuh. Maka tadi ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Tuh. Watawa dan tugas kepada apapun yang diwujudkan adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun wujud kamu ataupun apapun wujud yang kau lihat. Li'annahu karena satunya Allah ad-dohir tuh. Berarti sebenarnya yang dohir ini batin, yang batin yang dohir. Sebenarnya gula yang dohir itu batin. Karena yang dohir itu manis. Sebenarnya garam yang kelihatan itu adalah batin. Sebenarnya yang dohir itu adalah asin. Tuh paham itu. Sebetulnya kita tiap hari diajarkan oleh Allah untuk melihat Allah, menyaksikan Allah pada segala perkara yang ada. Maka pantas baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah tadi semua. Ya. Maka di sinilah kemudian dilanjutkan adalah dikatakan adalah waman faniya bihi ghaba man kulli syai'in waman ahabbahu lam yu'syir alai syai'in. Tadi maka barang siapa mencintainya niscaya ia tidak mengutamakan sesuatu pun di atas dia. Ya. Maka tadi Pak, dulu Abah merindukan segala tempat yang indah. Dulu Abah merindukan segala benda yang indah. Tapi hari ini, kata Abah juga, kalau boleh memilih antara benda yang indah, tujuan yang indah, atau umur yang panjang, Abah lebih milih mati. Tuh. Kalau seandainya kematian itu adalah perjumpaan yang sempurna. Hari ini pun sudah jumpa, tetapi masih belum sempurna karena adanya jasad. Belum sempurna. Karena pada saat kita lapar, ingat makan, tapi nggak lihat Allah bahaya. Pada saat kita walaupun sekarang sudah liko, begitu kita Allah, begitu ingat haus, ingat cai, gagal lagi di situ lagi itu. Maka kita tiap hari ini jungkir balik sebenarnya. Tapi kepulangan yang sempurna adalah pada saat kita sudah hilang jasad. Tapi masuk ke alam berikutnya. Kamu jangan dikira yang kelihatan ini kamu doang yang tidak bisa melihat. Padahal di sebalik alam ini ada kehidupan alam yang berikutnya. Ada kehidupan alam yang berikutnya. Ada kehidupan alam yang berikutnya. Sampai kepada puncaknya. Pimak adi syidkin inda malikin muqtadir. Disitulah para anbiya, para syuhada. Hidup hari ini menunggu kita semua. Maka itulah kata Allah. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim. Jangan kamu kira mereka itu meninggal. Mereka adalah hidup saat ini juga. Ya. Kemudian kita lanjutkan aja sekarang jam berapa? Tadi jam 9 hari semua ya. Adalah satu kalimat lagi adalah dikatakan adalah innama innama hajabal haqqo anka adalah syiddatu qurbihi minka. Sesungguhnya terhijabnya sang hak darimu tak lain karena saking dekatnya denganmu. Tuh. Kamu tidak bisa melihat Allah saking dekatnya kamu dengan Allah. Itulah kenapa
Kalau kamu mencari Allah kemanapun pergi. Tadi. Maka loba jelma. Sekarang banyak manusia abring-abringan bawa obor cari. Tadi. Bawa obor cari api. Banyak manusia sekarang abring-abringan bawa tumpeng 50 kilo di tonggong cari buduk letik. Karena tadi manusia itu nggak ngerti. Padahal itulah makanya kenapa Syekh Arsyad Banjari 20 tahun saya ke Mekah cari Muhammad dan Allah nggak ketemu. Tapi begitu kembali ke kampung saya bertemu Allah dan Muhammad. Tuh. Yang dimaksud kampung adalah tubuhnya sendiri. Itulah yang harus dipahami. Itulah maka Syatoilah mengatakan innama hajabal haqqo anka syiddatu qurbihi minka, sesungguhnya terhijabnya sang hak darimu tak lain karena saking dekatnya dia denganmu. Coba kemarin ditunjuk saking dekatnya. Maka itulah kenapa selama kamu bisa menunjuk musyriklah kamu itu. Di depan musyrik, di atas musyrik, di kanan musyrik, di kiri musyrik, di belakang musyrik, di dalam musyrik, di luar musyrik. Itulah yang harus pahami tauhid. Ya. Saking dekatnya. Tapi dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nah inilah harus pahami tauhidnya. Jangan asal tuduh aja. Ulul. Makanya dengerin dulu videonya semua. Gitu. Adik semua. Ini kadang-kadang orang-orang kampret ini. Baru dengar potongan video aja udah bikin simpulan aja. Tadi. Inilah harus dipahami. Maka itulah kenapa ada 10 makulat yang tidak boleh kamu lakukan pada Allah, diantaranya jihad. Tadi itulah kali. Kenapa ada jihad? Tadi saking dekatnya tidak bisa ditunjuk. Itulah akhirnya yang menunjuk, yang ditunjuk, yang mencari, yang dicari. Itulah yang menyembah, yang disem. Al-abid wal ma'bud wahid. Rozik wal marzuk wahid. Wahid tadi semua. Tadi kemudian zikir wal madkur wahid. Kemudian bako wal abko wahid. Tadi semua tuh. Maka itulah yang memberi bentuk, yang diberi bentuk Allah al-musawwir dengan yang dibentuk satu. Tuh. Makanya harus dipahami. Itulah maka Syatoilah mengatakan saking dekatnya dikatakan adalah innama hajabal haqqo anka syiddatu qurbihi minka, sesungguhnya terhijabnya sahak darimu tak lain karena saking dekatnya dia denganmu. Tadi semua ya. Innamah tajaba ala li syiddati duhurihi wa wa khafiya anil absari li idzami nurihi. Sesungguhnya dia terhijab karena saking nyata ketampakannya dan dia tak terlihat oleh mata karena saking besar cahayanya. Wah, indah banget nih hikmah dari semua ya. Dia terhijab karena saking nyatanya kenampakannya. Tadi kata apa? Allah itu ketiadaannya justru malah keadaannya. Makhluk ini keadaannya sebenarnya kegoibannya. Maka makhluk ini semakin dinyatakan semakin goib. Allah itu semakin digoibkan semakin nyata. Itulah tauhid. Maka sebenar-benarnya yang akhir yang sebenar-benarnya yang dohir yang batin. Semua. Sebenar-benarnya manis adalah gula. Sebenar-benarnya adalah panas adalah api. Itulah dipahami semua ya. Maka segala sesuatu yang ada diadakan ini, barulah nanti kamu setelah ngerti hukum Allah dengan dirimu akan mengerti bagaimana hukum kamu meminta pada Tuhan tuh. Inilah makanya manusia kadang nggak ngerti tauhidnya. Sehingga makanya di dalam satu aja hikmah dulu, permohonan dan pemberian. Kita harus mengerti siapa yang memohon, siapa yang memberi dari semuanya. Maka dikatakan adalah la yakun. Nah, oleh syaitan. La yakun tolabuka. Kemudian dikatakan tasabbuban li ataihi minhu. Fayakilla fahmuka anhu wal yakun tolabaka li idharil ubudiyati wa qiyaman bihukukir rububiyati. Tuh. Ini pelan-pelan macamnya supaya pas. La yakun tolabuka ya tasabbuban li atoi minhu. Janganlah kau jadikan permintaanmu sebagai pengupayaan sebab untuk pemberiannya.
Jadi pada saat kamu minta itu bukan untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Ini kan orang biasanya kalau doa apa? Untuk mendapatkan apa yang dia mau. Padahal sebenarnya ada maka kata Abah, doa itu kalau make minta itu adalah sebenarnya permintaan itu bukan untuk, karena tadi tidak mungkin kamu meminta kepada perkara, kamu tuh permintaan itu muhadas, baru. Sementara ajal, ketetapan sudah dibuat di ajal. Tuh. Maka kamu harus mengerti. Bagaimana mungkin kamu tadi meminta, itu tadi, makanya tadi Abah sudah gunakan sekarang, jangan lagi doa itu meminta, tapi da'a yada'u, menghadirkan tadi semua ya. Makanya dijelaskan oleh Syekh Taila adalah tadi adalah la yakun talabuka adalah tasabbuban apa li ata'i minhu adalah payakilu apa namanya fahmuka anhu. Janganlah kau jadikan permintaanmu sebagai pengupayaan, sebab makanya tadi kalau kamu sudah berdoa, makanya doa ruhul ibadah, doa itu udah aja doa. Doa itu bukan untuk ngatur-ngatur Allah. Doa itu untuk bukan meminta kepada apa yang kamu karena ada cara yang sebetulnya kamu menghadirkan meminta pada Allah bukan dengan doa sebetulnya. Maka tadi tawajuh, tapakur, tadakur, tawakul. Kalau sudah tawakul, wa may yattaqillah yaj'al lahu roja wa yarzuqhu min haitsu la tuh sebetulnya. Jadi tadi selama ini manusia seolah-olah menggunakan doa untuk menjajah Tuhan. Sehingga Tuhan itu dianggap kambing conge, bisa diatur-atur. Padahal bagaimana mungkin, apa kamu pikir Tuhan itu merancang sesuatu itu dengan nyicil sekaligus kun payakun, beres udah selesai, bukan nanti selesai. Mau diatur dengan permintaan kamu gitu? Siapa kamu? Nah inilah persoalan manusia sekarang. Tadi ada lagi yang tadi dengan 10 juta nanti saya sambungkan. Ada lagi. Kalau kamu nyumbangnya 20 juta, lebih kencang lagi saya sambungkan. Memangnya Tuhannya itu ada engkongnya dia apa? Nah inilah kalau menurut Abah sekarang ini adalah kegagalan tauhid sekarang. Akibat tidak kenal dia dan Allah. Cara doa nggak ngerti, cara nyembah nggak ngerti, cara sholat nggak ngerti, cara syahadat nggak ngerti. Hajian nggak ngerti, itu akibatnya. Ya contoh aja tadi. Karena kita harus, makanya bantus kata baginda Nabi, la tasyi'u ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah kecuali kau kenal kepada yang kau sembah itu. Nah itulah. Ya itu saja barangkali lah sebagai, karena Abah juga baru pulang. Sebenarnya mah capek kalau berdasarkan hitungan manusia. Karena perasaan hirup teh 50-40 tahun kieu jeung kieu. Tadi soal ya. Itulah karena dia yang menggerakkan tadi. Jadi nggak ada capek. Abah hanya nonton, hanya menyampaikan. Itu saja.